Jadi begitu. keseluruhan. Begitu. Sekarang ketebalan existing kan nggak tahu berapa tuh? Nggak tahu, Belum masih tahu. nggak tahu. Jadi nggak Iya, usah gambar DP ketebalan, tapi gambar DP bentuk. Ini overlay. iya, ini DP material kekerasan existing. DPH berapa nggak Ya. tahu. Tapi kan ada Oh DP iya gambar. benar. Nah, yang ada H Iya itu iya. atau yang ada D atau H DP singkatan kalau di ketebalan. Nah, kalau yang ada DP jarak itu yang ketebalan overlay. Sudah? Oh iya. Ada lagi mau tanya? Mau tanya bener, kapan boleh kita mau maju? Ini kalau Soklar mau maju, ini kasih lihat dulu kamu mau gini. Karena kan bikin ini kan pertama ketebalan existing dari data existing. Maksudnya dari Iya. lalu existing, lendutan existing, kemudian dapat ketebalan yang didapat. Toh? Untuk dua Iya. metode itu, apakah yang berapa dengan pakai metode apa? Lupa. Metode 2003 Bina Marga 2013 dan ASTO 1993. Nah, oke, itu dia. Kemudian gambar yang pakai hitung lagi yang pakai simulasi. Yang simulasi 2005. iya, bukan yang simulasi beban. Yang simulasi Oh iya, beban yang untuk variasi. Iya, yang variasi untuk dua metode di atas. Jadi DP metode sama, jangan dirubah. Mener mau tanya, Ya, yang variasi beban itu variasi yang mau pakai kemarin atau yang baru-baru Menerda bilang dari 500 sampai 30 juta? yang banyak yang mana? Yang baru-baru yang bilang ya? Yang Bilang, paling banyak yang baru-baru ini Mener, yang iya, yang paling 30 banyak. juta ini. Iya, ini Oh, bikin yang DP gini. Benar suka DP variasi setiap 500.000. oh, 0, 500 berarti yang ribu, terakhir ini Mener. iya, Iya. 0, 500 ribu, 1 juta, 1.500.000, begitu. Boleh? Iya, Mener. Lebih banyak Boleh, tuh itu. Mener. Oh, sudah. Ada lagi? Nah, kalau DP grafik nggak bisa yang dewakil Mener, cuman bisa yang 2005 dan 2013, boleh Mener? Ulangi, gimana? Kenapa nggak bisa? Kan DP apa? Lendutan wakil kan yang 2005 enggak dapat. Kalau dia kurang dari berapa beban? Di 500. 500 Lendutan wakil dapat kok, enggak, DP lendutan wakil enggak Riki Mener, enggak ada di grafik masalahnya Mener. Berapa sih dapat angka itu? Angka itu berapa? 0,6. Deng 2013 le enggak dapat Mener. 2013 cuma dapat yang pakai kurva lengkung. Kalau kurva lengkung dapat pakai lendutan BB. Coba nanti periksa yang di Ramayoli, dia punya dapat karena apa coba? Boleh diakang boleh? Oh, yang siapa Mener? Yang tuh Ramayoli ya, dia kan overlay itu. Dia punya kan di gini. Oh, yang Pak Romauli. Iya, ini dengar loh. Kalau lendutan itu terlalu kecil, berarti bagaimana menurut Anti? Kalau lendutan hasil survei terlalu kecil? Halo? Kalau lendutan iya benar. Kalau lendutan kecil berarti kemungkinan tidak maksudnya tidak adanya overlay benar, tidak perencanaan overlay tidak dilaksanakan karena kan lendutannya kecil benar. Ya berarti artinya sebenarnya belum perlu overlay ya? Ya, belum perlu. Hanya perlu Anti punya dapat berapa? pemeliharaan. Anti punya dapat berapa? 0,6 benar. Nah, sekarang saya tanya lagi. Syarat minimal nilai lendutan untuk overlay berapa? Untuk semua metode? Untuk semua metode Minimal lendutan wakil berapa? Supaya bisa terbaca DP ketebalan. kalau berdasarkan grafik 0,8 benar. Itu nanti aku tulis ya. Aku tulis di Oh, DP syarat benar. DP syarat. Oke, di setiap pembacaan grafik. Nah, baru belum keluar. Nanti yang divalidasikan itu cara periodisnya. Nah, nanti yang anti variasikan yang lendutan wakil 0,8. Bisa mengerti? Berarti 0,6 sonda. Iya, enggak. Karena 0,6 kalau mau divariasikan, kan tadi bilang enggak perlu lendutan, enggak perlu overlay. Overlay, iya benar. Karena 0,6 itu kalau seandainya beban kasih tinggi, dapat ketebalannya yang perlu di overlay.
Kalau dia beban lebih tinggi dapat Ner. Di berapa itu? Di berapa? Di Ner, kita lihat ini apa? Tapi Halo, Anti, boleh di beban dari kalau yang 2005 Mener dia dapat, tapi yang BB nih Mener dia Iya, dapat begini. di 6.500.000 Mener. Ya, begini Jon. Sekarang Anti bikin dulu yang masih pesan 6 juta toh. Yang seperti Mer bilang tadi. Nanti baru catat. Ini Mer mau jelaskan. Pertama, buat perhitungan data beban existing, lendutan existing, sampai beban divariasikan. Berapa di ketebalan? Sudah. Untuk metode 2000 berapa? 5 dengan 2011. 2011. Kemudian untuk BB dan FWD. Iya. Oke. Iya benar. Sekarang buat yang divariasikan untuk masih pakai lendutan 6 mm. Ya, baru sekarang buat lagi satu yang baru yang lendutan 8 supaya dia bisa dihitung semua. Ngerti nggak? Oh, berarti buat 2 yang 0,6 sama 0,8 kan? Iya, begitu. Sudah. Nah, sekarang itu Anti tampilkan setelah Excel sudah jadi, Anti tampilkan di Word. Boleh? Oh, berarti langsung input di Word, benar? Iya, langsung setelah jadi Excel, input di Word. Input di Word kan begini. Di Word itu contoh perhitungan cuma satu saja, jangan semuanya taruh menjadi 2000 halaman ini. Jadi satu-satu aja taruh, nanti sisanya dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel dan gambar. Gambar yang Mary bilang tadi itu maksudnya itu. Coba perhitungan beban kita berapa dipegang ketebalan. Gitu. Yang tebal overlay ya Mener ya? Ya, di lampiran. Semua metode FWD dan BB. Oh iya benar. Nah itu nanti kalau itu lihat, lihat dulu. Iya. Kalau itu semua lihat jadi, baru bisa kita bicara kapan mau seminar. Kalau itu nggak ada apa orang mau bicara nanti. Ini saya nggak berani memang seminar. Kan memang mesti lihat dulu. Setelah itu jadi di buku skripsi di Word ada bab 4. Nah, baru kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya belum ada. Ya kan? Kesimpulan itu ada. Nah, sekarang kita periksa dari bab 1 bahkan mungkin dari cover sampai daftar pustaka salah ketik. Nah, setelah periksa itu selesai baru kita maju. Nanti bikin dulu ya dia kasih jadi nomor. Nah, silakan mau tanya apa lagi? Yang apa teh? Aduh, lupa kita mau tanya apa tadi benar. Oh, yang ini, yang tadi beban lalu lintas tadi mau pakai yang kan DP lanjutan enggak? DP lanjutan kan enggak mau diubah. Berarti DP beban lalu lintas mau pakai yang sampai 30.000 lagi kan benar? Iya. Yang core 8. Iya. 30 juta bukan 30.000. Iya, 30 juta dengan lelutan yang 0,8 kan benar? Iya. Yang 2013 bagaimana Kang Munir? Kenapa nih? Karena 2013 kita dapat 0,7. Apanya? Sementara di grafik mau cari overlay, sementara di grafik cuma ada 0,8. Bagaimana Kang Munir? Apanya 0,8? Data DP lenutan wakil Munir. Kan tadi 0,8 itu tadi yang 2005 Munir. Kalau yang 2013? 2013 kita dapat 0,7 Munir. Tapi yang di grafik cuma ada 0,8 DP lanjutan wakil. Ya kalau 0,7 berarti nggak perlu overlay. Makanya bikin 0,8. Berarti bikin variasi lagi Munir. Iya, yang 2005 sama 2013. Nah, sekarang pertanyaan, yang 0,6 tadi kapan dia yang butuh overlay? Di beban berapa? Di beban 6.500.000. Itu kalau 2005, kalau 2013 belum hitung tadi.
2013 kan cuma tabel tuh Munir. 2013 kita dapat DP tebal jadi 11 cm berarti. Iya, itu tuh bikin dalam bentuk apa? Oh. Bab 4. Boleh? Oh iya. Nanti satu kali kita bikin dengan gambar Jo Munir. Iya. Biar kirim Pak Munir. Iya. Sudah nanti boleh? Oh sudah Munir. Iya. Sekarang gantian Yanti. Gimana Yanti? Apa mau tanya? Bagaimana Munir? Yanti sudah Munir. Yanti. Yang bab 5 nanti bab 5 terakhir tuh Munir. Iya, yang kesimpulan sama saran terakhir tuh Munir. Iya. Jadi begini, cara membuat bab 5 begini. Baca tujuan. Tujuan nomor 1 apa? Itu dijawab di kesimpulan nomor 1. Tujuan nomor 2 dijawab kesimpulan nomor 2. Jelas? Yang di bab 4 Munir, iya. kan sudah dilampirkan DP rumus-rumus, DP cara perhitungan. Iya. Kita lihat di jurnal ada yang berpoin-poin Munir. Itu bagaimana nih DP maksud? Jangan dulu lihat jurnal. Pokoknya yang di bab 4 itu adalah contoh perhitungan satu saja di setiap metode. Kemudian sisanya langsung dalam bentuk tabel atau hasil. Jadi bab 4 itu terdiri dari satu. Bab 4 pertama 4.1 presentasi data atau penyajian data. Data lalu lintas, data lanjutan, kemudian data simulasi yang sekian juta tadi. Kemudian 4.2 analisa. Analisa apa? Tujuan nomor 1, 421. 422 tujuan nomor 2, 423 begitu. Jadi setiap tujuan kita bikin subbabnya. Nah, nanti di kesimpulan setiap subbab tadi kita simpulkan. Jadi poin-poin di kesimpulan. 51 kesimpulan, 52 saran. 51A apa kesimpulannya? 51 nomor 1 maksudnya. Tujuan nomor 1. Sudah? Bikin dulu nanti. Kalau bikin sudah jadi, baru tukang koreksi, sudah mau koreksi. Ini kan seperti di awal-awal. Belum ada? Iya, benar. Iya, nanti tak bikin Munir. Iya. Nah, itu, tak kirim segera Munir. Iya. Yo, Munir, besok tak kirim Munir, boleh Munir? Yo, Munir ya. Sekarang apa minyak Hendrik? Yang Ner. Nah, apa mau tanya Hendrik? Ner, so yang lalu kan tidak sempat tanya yang untuk 2017 Ner. Iya. Hampir sama kasus dengan Kak Anti tadi sih Ner. Mau share screen. Berapa DP lanjutan hasil survei dari BPJN? Kalau apa Ner yang 2017 kita dapat 0,9 Ner. Tapi kalau mau lihat berdasarkan share gimana ini? Ini Ner. Grafiknya Ner mau apa ya? Tampilkan Ner. Iya, boleh. Ya, ini dari contoh dari Kak Jesse Ner untuk grafiknya. Dari apa? Bina Marga 2017. Jadi yang kita dapat Ner, di wakil yang dari data FPDM Ner di 0,9 Ner, 91. 0,9 Ner. Iya. Tapi Desa hanya di 2 juta Ner. Jadi ini kalau untuk grafik Desa 2 juta ini tuh Ner. Tapi untuk TPD wakil hanya Hendrik, kasih satu grafik boleh? Iya, Ner. Oh bisa mana? Tadi data sekunder dari BPJN berapa di penentuan wakil? Kalau kita dapat yang dari data apa perhitungan ya, di wakil itu 0,9 Ner, 0,91. Oke, berarti ada tuh itu 0,91. Iya, ada Ner, tapi Desa hanya 2 juta Ner. Ini kalau untuk apa? Garis Desa 2 juta Ner. Ya. Bingung Ner. Itu bukan bingung, berarti sebenarnya dengan lalu lintas yang ada belum perlu overlay. Iya Ner. Nah, dengan lalu lintas yang ada belum overlay. Mungkin nanti boleh buka mic. Ya benar. Nanti tadi kan anti variasi beban toh. Iya benar. Variasi beban. Boleh juga orang roba. Variasi bukan beban. Seandainya kita roba, variasi kita di lendutan wakil. Seandainya lendutan wakil kita berubah. Misalkan bagaimana kalau lendutan wakil 0,9, kalau 0,95, 0,1, pasti kan lebih tebal tuh. Jadi yang membuat suatu overlay lebih tebal apa? Pertama beban. Yang kedua lendutan wakil.
Lelutan hasil survei maksudnya. Mengerti Henry ya? Nanti mengerti nggak? Iya, benar. Mengerti, Nanti benar. juga DP kaitan. Benar. nanti Tapi kalau untuk dengar dulu, diwakil itu, dengar dulu. Berarti kalau seandainya lelutan itu kita perbesar, berarti ketebalan semakin apa? Semakin tebal. Nah, sekarang begini. Di ngoni 2P kasus, data lelutan itu sangat kecil. Bisa mengerti ya? Oke ya? Iya, nah. Nah, sehingga waktu Henry tanya, benar kita beban, kita lelutan berapa? 0, berapa? 0,9. Nah. 0,9. Oke. Berarti nanti di 5 juta Henry baru ada kota pakai. 5 juta pun itu masih nol itu ketebalan. Coba lihat. Iya, nah. Dia nanti di 10 juta, oh sama 10 juta juga masih nol. 10 juta yang 0. Iya, nol juga, 10 juta nol. Artinya belum gini, artinya waktu di overlay, berarti belum boleh overlay. Coba tahun depan tahun overlay. Orang survei lagi tahun depan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Henry kan berarti kalau seperti itu kan nggak mungkin skripsi cuman satu kali perhitungan begitu. Sudah? Nah, sekarang khusus Henry ya. Lalu minta anti jangan ikut, anti variasi beban. Sudah anti siap anti. Nah, khusus Henry, kita mau coba. Sekarang Henry Henry punya data bengkel membim ataupun data FWD nanti, itu roba-roba Henry. Dari yang kecil, paling minimum, boleh terjadi 0,8 tuh pasti. Kalau 0,8 berarti nggak perlu overlay. 0,9, 1, 1,1 sampai 2,4. Berapa ketebalan yang dibutuhkan untuk beban yang 2 juta misalnya dulu. Sudah? Jadi mengerti? Oh, jadi benar datanya yang dirubah benar atau? Iya, data dirubah. Karena kita mau membuat variasi itu. Mau membuat variasi. Ya, data FWD-nya. Data FWD dan BB dua-dua. FWD dan BB. Tidak apa-apa itu. Iya, kenapa? Tidak apa-apa itu, benar. Sudah tidak data asli. Gini, Henry. Yang data asli tetap bikin. Yang data asli tetap bikin. Sekarang kita mau simulasikan. Jadi ini kita tidak menyalahi aturan karena kita kan mensimulasikan. Kalau mensimulasikan itu boleh dibilang sama yang mencoba dengan mengganti data bengkel membin dan data FWD. Jadi bukan berarti tidak apa-apa, memang boleh. Sudah mengerti Henry? Iya. Sudah. Sekarang Henry coba. Tapi benar kan itu BB dan FWD itu berkaitan sebenarnya, maksudnya ada orang buat rumus tuh untuk mencari data BB dan ya itu. Iya, itu buat rumus betul. Nanti orang naikkan untuk data. Jadi begitu. Orang naikkan untuk. Sekarang begini, yang Anda dapat data FWD itu, yang Anda dapat dari. Iya data FWD. Nah, sekarang begitu Anda tentukan FWD, Anda tentukan FWD-nya 0,9, hitung BB-nya berapa? FWD-nya 1, hitung BB-nya berapa? Begitu terus. Bisa mengerti? Oh, jadi hanya diganti data BB-nya, Mas? Hanya diganti data FWD. FWD kan yang Anda tahu. Oh iya, Mas. Masa BB kan yang dicari. Oh iya, sudah. Kita kira hanya mau ganti data BB-nya, Mas. Bikin dulu kayaknya tetap. Bikin dulu kayaknya. Bikin dulu kalau terjadi, baru orang bisa lihat DP kesalahan di mana. Berarti naikkan kamera DP lanjutannya. Lanjutannya naikkan, tapi yang lanjutan hasil survei dari BPJN jangan dibuang. Ini hasil survei. Oh iya. Dapatnya ketebalan tidak diperoleh. Karena berarti tidak perlu overlay. Ngerti toh? Nah, sekarang saya coba naikkan jadi begini sampai paling tinggi 2,4. Sudah? Benar, ada satu lagi. Iya. Benar, ya, kita sempat lihat juga di DP skripsi ada juga yang ini benar untuk menentukan dewakil. Betul. Nah, tapi ini nilainya berbeda ini, benar. Ya, kalau yang ini perhatikan. Kalau dia Ngana punya di sini dapat di mana? Kalau yang di sini 2 juta. Kita dapat 2 juta sekian tapi kesan. Ya, baru DP apa berapa? Dia wakil dapat 1,5 Mer kalau mau tarik grafik dah. Betul nah ini kan ini dia begini. Kalau ada di wilayah kuning itu berarti belum overlay. Kan sesuai.
Karena kan bilang tadi Ngana punya masih sangat sedikit DP ledutan kecil. Dia ada di kuning. Kalau di kuning ini baca ya, pemeliharaan rutin atau lapis tambahan non struktural, bukan overlay. Cuman gini, pemeliharaan rutin itu lapis tambahan non struktural itu apa? Orang Manado bilang tambal lubang. Lubang-lubang yang ada kalian perbaiki. Kemudian kalau ada pengelupasan permukaan, surface apa itu nama, itu kalian perbaiki begitu. Jadi nanti overlay pada saat kurva sudah menyentuh di warna hijau. Kan cocok ini. Gimana kalian bilang kok beda? Oh, itu Mer, maksudnya untuk cara penarikan garisnya Mer, ini harus menyentuh sini Mer atau bagaimana ini? Nggak. Kan ini kan C. Nggak bisa menyentuh. Pokoknya kalau Mer lihat NP garis ini masih di kuning. Kalau ada di wilayah kuning, berarti dia belum overlay. Nanti punya subjek yang ini nanti. Udah benar. Ada di mana nanti? Ada di kuning tuh yang data. Iyo. Ya, iyo, makanya dari tadi kan kita bilang pemelihara, kita cuma dapat pemeliharaan, nggak overlay kita. Sudah, itu. Ya, itu yang masih bingung apa itu? Jangan bingung itu. Kan ini, iya benar. Kan ini hanya di input nilai C-nya tuh Mer. Di sini Mer. Betul. Ya. Dan terus ini garisnya mau tarik ke atas ini berpatokan di mana Mer? Kan ini untuk mencari nilai D wakil tuh ini Mer. Yang ini Mer. Begini. Itu yang kita pokoknya begini. D wakil itu dari mana coba? D wakil itu kan dari hasil ini. Iya benar. Dari hasil lanjutan survei. Hasil ini bukan begini, bukan tarik ke atas garis ke kiri. Oh dari kiri ke kanan. Karena PD wakil berapa? D wakil. Lanjutan. Iya, 0,9 ya. 0,9 di bawah sini berarti dia. Iya. Kita kira ini iya benar, salah paham benar. Kita kira ini untuk mencari D wakil benar. Sudah begitu benar. Iya benar. Nanti coba jelaskan gimana nanti. Ya sudah benar, mengerti. Tunggu Adi mau cari tahu Pak Adi maksudnya. Coba silakan Ti. Kalau yang kita pahami benar, kan sudah dapat CESA. CESA di DP beban dimasukkan di bawah ini, di bawah situ yang 0,5 ditetapkan di mana. Kemudian DPD wakil sudah didapat dari tabel yang sudah tersedia, rumus yang tersedia di setiap metode. Kalau dari mana tuh D wakil? Dari mana tuh D wakil? DPD wakil itu didapat dari rumus dari tabel lanjutan yang disediakan metode 2013. Itu yang temperatur, beban uji, kan dari situ DP rumus NER. Kalau dapat DPD wakil, kalau DPD wakil saya masuk di sebelah. D wakil, contoh bagaimana? Coba contoh. D wakilnya dari mana coba? Kan DPD wakil itu Munir didapat dari rumus ini, rumus apa? Beban terkoreksi Munir. Iya, maksudnya kalau begini, pengertiannya D wakil itu adalah lanjutan hasil survei. Lanjutan hasil survei. Ini sama dengan metode 2005. Coba yang semati screen, buka punya. Nah, ini buka yang metode 2000 bukan 2005 sorry. 1987. Berarti sudah lama sekali itu kan. 1987 sebelum 2000 itu. Nah, ini itu nggak lama. Nah, boleh lihat sini ya. Dan terbuka. Jadi dia begini, antara sumbu X dan Y itu beban dan D wakil. Itu menentukan berapa DP ketebalan. Kalau DP ketebalan tidak tergambar berarti ya belum boleh overlay. Ini masih terbuka, tunggu dalam. Bertunggu nih agak pelan punya udah buka banyak dia sementara mengajar tadi jadi udah buka banyak file makanya belum terbuka DP file. Ner, D wakil kan salah satu faktornya dipengaruhi sama beban lalu lintas Ner. Ada wakil tunggu lihat coba Mer sini kalau ini bisa menentukan bagaimana dibicara.
Jadi pokoknya DP kunci begini. Kalau tadi dari kalian berdua, biar bisa cari kesimpulan, hasil lanjutan survei itu sangat kecil. Begitu kan kira-kira kan? Lanjutannya sangat kecil. Jadi kalau lanjutan sangat kecil, setelah tarik plot ke grafik, ternyata tidak perlu overlay. Bahkan di beban paling besar pun Henry punya 10 juta belum perlu overlay. Karena apa? Lanjutannya sangat kecil. Berarti jalan itu masih bagus. Logikanya begitu. Nah, kalau jalan masih bagus, yang di grafik hijau dan kuning tadi harusnya ada di grafik area kuning. Area kuning itu berarti dia cuma ada pemeliharaan rutin, bukan overlay. Nah, kalau bukan overlay berarti ya tidak terbaca berapa DP ketebalan yang harus overlay. Nah, ini kita buka, biar lagi cari file tuh. Biar lagi buka di file menentukan di wakil. Nah, boleh share screen ya. Dan mau jelaskan ke kalian bahwa sebenarnya metode yang baru ini dibangun dari metode yang lama. Nah, ini metode ASTO 72 atau Bina Marga 87. Nah, perhatikan. Ini tuh grafik mirip tadi. Yang sumbu X adalah N, Cesa, kumulatif standar axolot. Kemudian yang sumbu Y adalah lendutan yang terjadi sesudah lapis tambahan diberikan. Jadi lendutan yang terjadi sesudah lapis tambahan diberikan. Berarti itu lendutan rencana. Rencananya kalau dia dihampar, lendutan maksimum itu seperti ini. Nah, ini ada dua grafik. Grafik AC dan non-AC. Kalau 2 juta, tarik kemari, ini di lendutan apa? 1,5. Oke, sudah. Nah, sekarang angka 1,5 ini for apa? Jadi orang punya dua lendutan. Ingat, orang punya dua lendutan. Lendutan pertama, lendutan survei. Hasil survei yang dari BPJN. Setuju ya? Sudah. Yang kedua, lendutan wakil. Yaitu lendutan, bukan lendutan lagi. Yang kedua, lendutan izin. Yaitu lendutan yang terjadi sesudah lapis tambahan diberikan. Logikanya berarti ini lendutan izin harusnya lebih kecil dari lendutan wakil. DP lendutan wakil ini berapa sih soal? Ini DP lendutan wakil 1, berapa ini? Kurang lihat sini. Oh, lebih dari apa? Lendutan wakil 1,7. Nah, lebih besar. Sekarang kita lihat di grafik yang ini ya. Yang lendutan wakil atau lendutan sebelum lapis tambahan diberikan atau lendutan survei, hasil survei apa? Orang ambil salah satu ya. Ini kalau yang metode lama dia membedakan antara jalan lokal, kolektor, dan arteri. Nah, orang ambil yang warna merah ini arteri. Jadi hasil survei 3, mengerti? Hasil survei 3, naik ke atas berpotongan dengan yang lendutan wakil. Lendutan wakil berapa? Misalkan 1,5 ke sini. Nah, dia dapat sini 10,8. Nah, sekarang kapankah dia tidak perlu overlay? Seandainya ini 3,8 ada di sini, ada di 1,5. Lendutan sebelum survei 1, aktifnya tadi berapa? 0, berapa? Atau 1 lah, 1. 1,0, kemudian ini 1,5 ya. Belum butuh survei, belum butuh overlay. Silakan mau tanya apa? Ayo, silakan. Ayo. Apa yang belum mengerti? Henry. Iya, sudah itu. Henry P apa dulu? Buka ulang. Schematic screen. Henry P grafik yang warna kuning hijau tadi tampilkan. Ayo Henry. Iya, ini ada salah mengerti nih kita. Coba kasih besar. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Nah, sudah. DP sumbu X. Nah, coba baca. Lalu lintas. Sumbu X. Sumbu X bukan lalu lintas. Kau berarti DP sumbunya apa? Ini yang nilai waktu.
Jadi sumbu Y itu tuh lanjutan izin sebenarnya. Kalau gini, kalau kalian mau pakai ini sebagai sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah lanjutan survei, misalkan tadi dapat berapa? 0, berapa yang dipunya nih? 9. 0,9. Taruh 0,1 deh. 0,1 mereka ada ke sini, kenapa dia ada di sini? Tapi yang ini, yang sumbu Y ini, itu tuh lanjutan izin. Lanjutan yang orang inginkan terjadi setelah lapis tambahan diberikan. Nah, sekarang versi anti. Nanti bagaimana Anda dapat ini lanjutan Y yang huruf apa? Sumbu Yang Y, Y. bener. Yang Y. Bener, kita mau memastikan ini tabel ini kan cuma forma membuktikan Grafik. Oh ya, ini grafik ini cuma membuktikan Kang Ner apakah dia overlay atau pemeliharaan. Maksudnya posisinya di perencanaan overlay atau pemeliharaan Iya, Kang Ner. betul begitu. Nah, jadi kan sebelumnya kan harus dihitung dulu data lanjutan dari data survei. Iya, betul. Setelah itu didapat, barulah ditentukan lanjutan wakil. Nah, lanjutan wakilnya itu yang dimasukkan dalam grafik ini. Iya, berapa lanjutan wakil? Lanjutan wakil yang nanti punya 0,8 Ner, yang 2013. Lanjutan wakil 0,7 nih. Iya, lanjutan wakil itu lanjutan survei. Lanjutan survei yang mewakili. 0, iya. Sudah, sama berarti itu sampai dapatnya 0,7. Sudah, itu nggak dapat DP tebal. Sudah Henry mengerti ganti? Iya benar. Mengerti ya. Apa lagi? Silakan. Apa lagi bertanya? Berarti dari yang tadi benar, orang mau coba naikkan DP lanjutan Kang Ner. Iya, kalau Henry punya, Henry naikkan DP beban, bukan beban, naikkan DP lanjutan. Iya. Ner. Ya. Mau tanya, yang kemarin yang kita ada tanya yang 100%, 70% itu, Ner boleh menjelaskan ulang, Ner, yang Force sama Ner? 100% ya? Yang kan ada kalau LHR, mau menentukan itu kan ada 100%, 70% DP asumsi dan Ner, dan 60% dan 70% itu apa Kang Ner? Yang di mana itu bagian mana? Distribusi yang C sama Ner, C mau hitung C. Distribusi lajur. Iya Ner, yang itu bagaimana Kang Ner itu? Begini, kalau di distribusi lajur, kalau yang ASO yang lama itu ada namanya lintas ekivalen. Lintas ekivalen itu adalah rumus LHR CESA kali persentase C. C itu konstanta. Nah, kalau dia dianggap terbagi rata kedua arah, nanti kalau kedua arah, ini kan dua lajur dua arah tuh jalan. Nah, kalau dia dua lajur dua arah, berarti dia terbagi rata 50-50%, nah itu dianggap 0,5. Nah, sekarang kalau pakai 80 dan berapa? 80 parnya 20. Nah, berarti 60 tidak sama 70. 80 70. Nah, berarti dianggap dia tidak 0,5, dianggap 0,8. Itu kan tinggal baca nilai C. Koefisien distribusi lajur. Iya, kalau satu arah gimana? Jurnal yang kita baca dari itu Kak Pangarapan, dia ada 0,6 sama 0,9. Nah, di tabel enggak ada 0,6 sama 0,9. Berarti kita asumsi berarti dia dapat dari tabel perhitungan, Ner. Nggak, itu konstanta pakai tabel. Pembagian itu konstanta pakai tabel, iya. Bukan dari berarti kalau kita 60% dengan 70% berarti 0,6 dan 0,7, Ner. Ya, Adik punya jalan mana dulu mau tanya? Bagaimana, Ner? Ruas mana ini? Ruas kayak Ragi Mapanget, Ner. Kayak Ragi Mapanget itu yang mana kan dia? Maramis. Iya. Kesana lagi, no. Hah? 4 lajur dua arah. Iya, 4 lajur dua arah. Boleh, no itu. Boleh itu. Bagi begitu boleh. 0,6, 0,7 lantaran kita bikin asumsi 70%. Kalau di satu arah, kita mesti pakai 100%. Kalau satu arah. Ya. Sudah? Jadi ada lagi? Ini? Iya benar. Benar ada suruh bikin lagi yang 2005 dan 2011 kan Ner? Iya, pokoknya Henry yang tadi Henry bilang variasi lanjutan dilakukan di dua metode. Metode 2005, 2000 berapa. Pokoknya setiap metode yang dipakai bikin ulang. Oh iya. Ner, kamu bertanya yang untuk yang 2005. Boleh, Ner? Iya, boleh. Nah, kelihatan, Ner?
kelihatan. Kan untuk di CESA ini Ner, tapi kita sebuat yang untuk sampai DP tebal lapis. Kan ini untuk CESA 2005 ini tadi DP rumus. Kita lihat di itu. Nah, nilai N-nya ini ditentukan dari grafik dari tabel ini teman atau untuk Iya, nilai ini N. dia begini. Ini dia N ini ditentukan dari grafik ini. Ini adalah grafik jumlah tahun pelayanan jalan. Jadi ngadepi jalan ini rencana mau direncanakan berapa tahun? 10 tahun, 30 tahun, nah ini. Kemudian angka pertumbuhan. Ini angka pertumbuhan sih apa Hendri? Oh iya, benar yang R ini kamera. Iya, ini mencari faktor pertumbuhan. Jadi kalau pakai tabel ini rumusnya seperti ini. Kalau orang nak pakai tabel ini boleh, tapi tambah 1 kali apa? Tambah 1 tambah apa itu? Tambah R, kemudian pangkat dalam kurung pangkat N. Nah, itu mencari faktor pertumbuhan. Kenapa ini rumusnya? Berarti sebenarnya nak pakai yang rumus R kamera yang kan ada yang sama kita lihat apa Henry sama. Rumus itu sama, kalau pakai itu sama. Tapi kalau pakai itu nggak perlu pakai tabel ini, nggak perlu pakai N besar. Langsung isi tuh N kecil dengan R. Ini kan N besar kan adalah faktor pertumbuhan. Hubungan antara faktor pertumbuhan tahun dan angka pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan itu diperoleh dari R dan tahun ini. Sudah? Nah, coba ini nanti yang asli tadi ini ada C. Iya. Ini C ini hasilnya tadi. Iya. Koefisien distribusi laju. Deng yang untuk 2000 yang 1993 benar. Kan ada Coba, Henry coba naik ke atas. C ini ada di tabel di sini di mana nih C? Dia C. Oh, kita lampirkan sebenarnya ini ada. Lampirkan sudah. Sudah apa ada lagi? Nggak ada? Benar. Untuk yang Asto kita coba buat sebenarnya. Untuk yang kita dapat 1,6 cm. Apanya? Untuk tebal ner. 1,6. Iya benar. Ini ada bengkel mimin berapa DP hasil BB? FBD kan kalau aku FBD. FBD berapa? Lanjutannya berapa? Untuk apa ner? Iya nilai FBD berapa? 0, sekian ner yang data dari balai lalu dibagi 1000 ner. Iya, Mer menjelaskan nih. Jadi kalau dapat tebal overlay cuma 1, cm sekian itu sangat kecil. Jadi tidak mungkin di overlay. Overlay itu biasanya ya 4 cm minimal. Kemudian kalau dia AC WC 4 cm, AC BC 6 cm, total 10 cm. Jadi kalau kecil-kecil begini ya berarti belum overlay. Ya, jelas nanti ya nanti makanya Mir bilang nanti itu data survei yang kecil orang bikin besar. Tapi orang bikin besar orang variasikan. Jadi kalau begini, kalau anti variasi beban, kalau Henry rencana mau variasi di lendutan. Ya. Beda-beda. Sudah? Nah, ya, Oke, bikin dulu Pak supaya Mir mulia. Besok langsung lagi. Iya benar. Kata Leonard. Kan yang hanya mempengaruhi data yang digunakan untuk perhitungan kan hanya DF1 Tomner. Hanya apa? DF1 Tomner. Oh, ini mau dari yang FPD. Ini mau menghitung lanjutan kan dari data FPD. Iya benar. Iya, sudah. Jadi itu kita hanya variasikan yang DF1 Tomner. Iya, itu ikut Pak anti bicara ya. Sudah, iya begitu. Jadi yang divariasikan DF1 betul. Oke, sudah. Iya benar. Sudah? Benar. Ya, nah. Ya, oke. Baking bantar kirim Pamir besok orang semula. Oke, makasih yang ini semua. Makasih banyak. Ya. Selamat siang ya. Ya.